Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah ilmu politik ini, pada pertemuan 13, saya, Ina Santia dengan NIM 204-2220 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan yang ada pada e-learning. Yang pertama itu trias politika. Pembagian fungsi-fungsi pemerintah menjadi atas tiga, yaitu pertama legislatif atau rule making atau pembuat, yang kedua yaitu eksekutif rule application, yaitu yang menjalankan, yang ketiga yaitu yudikatif atau rule adjudication. Pembagian struktur kekuasaan di Indonesia. Yang pertama kekuasaannya ada tiga. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif sendiri yaitu presiden, dan legislatif yaitu MPR, dan di dalam MPR ada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya kepada eksekutif terdapat presiden, yaitu langsung turun kepala daerah. Kepada yudikatif terdapat MA, yaitu Mahkamah Agung, yaitu pengadilan. Yang kedua yaitu MK, yang ketiga yaitu Komisi Yudikatif. Selanjutnya pengertian eksekutif. Dalam arti luas adalah kepala negara atau pemerintahan, pegawai pemerintahan, birokrasi dengan tugas penegakan hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional. Dalam arti sempit sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Yang kedua yaitu legislatif. Legislatif adalah wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan, berkembang dengan fungsi penyelidikan dan kontrol atas kinerja eksekutif, merupakan agen dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari prinsipal, representasi dari demokrasi perwakilan, check balance atas kekuasaan eksekutif. Selanjutnya itu teori-teori fungsi negara. Yang pertama, trias politika teori. Pertama, menurut John Locke, ada tiga, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Menurut Montesquieu ada tiga, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Distribution of power. Selanjutnya yaitu tiga perbedaan penafsiran teori. Di Amerika Serikat, pemisah kekuasaan yang tegas, pemisah organ-organnya, sistem pemerintahan presidensial. Di Eropa Barat, organ yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik, seperti eksekutif dengan legislatif, sistem pemerintahan parlementer. Yang di Swiss, badan eksekutif hanyalah badan pelaksana dari apa yang digariskan badan legislatif. Sistem pemerintahnya referendum. Selanjutnya itu pemisahan kekuasaan menurut Gabriel Almond. Yang pertama yaitu rule making function, yang kedua yaitu rule application function, yang ketiga rule adjudication function. Selanjutnya itu 4 kategori perwakilan. Yang pertama independen, yaitu prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau pemerintah. Kedua yaitu partai, yaitu prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai. Yang ketiga yaitu rakyat, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konsisten. Yang keempat yaitu pemerintahan, yaitu mewakili kepentingan pemerintah, orientasi hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Selanjutnya yaitu fungsi badan legislatif. Yang pertama itu policy making and law making function, atau initiative, amendment, budget authority. Yang kedua yaitu to control executive atau guard special control authority. Selanjutnya itu modul sistem politik Indonesia lembaga yudikatif. Yang pertama pengertian lembaga yudikatif, yaitu suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kedua yaitu sistem lembaga yudikatif negara demokratis. Yang pertama yaitu sistem common law atau negara Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu sistem civil law atau hukum perdata umum. Selanjutnya itu lembaga yudikatif dalam era reformasi Indonesia. Lembaga yudikatif di era reformasi di Indonesia terjadi perubahan. Perubahan ini sejalan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945 Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 2 menetapkan bahwa lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan lain-lain. 1. Mahkamah Agung adalah mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang sengketa lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Ketiga, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.